Selamat datang kembali di Zan Tutorial. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan konfigurasi Linux Mint di dalam VirtualBox. Selamat mengikuti. Setelah kemarin berhasil melakukan instalasi Linux Mint di dalam VirtualBox, kali ini kita akan mempelajari basic-basic bagaimana kita melakukan pengaturan di dalam Linux Mint. Tentu saja berhubungan dengan VirtualBox itu sendiri. Nah, yang pertama, pertanyaannya sering muncul adalah displaynya kenapa kecil banget? Yang kita harus lakukan untuk mengubah display ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah mengubah display secara manual, dan yang kedua adalah menggunakan VirtualBox Case Edition. Untuk yang pilihan kedua akan kita pelajari pada sesi selanjutnya. Kali ini kita akan menggunakan perubahan secara manual, yaitu display. Masuk ke dalam menu dan ketik display. Nah, pada window baru ini muncul display yang kita akan setting. Nah, caranya adalah dengan mengubah resolusinya saja. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah menjadi 1280 dikali 960 dan saya akan apply. Nah, ini adalah tampilan ketika berhasil diubah displaynya. Akan muncul pilihan juga apakah display ini cukup baik atau kita ingin kembali ke konfigurasi awal. Jika menurut teman-teman kurang baik, maka kembalikan dan silahkan diubah menjadi resolusi yang menurut teman-teman enak dilihat. Bagi saya karena laptop saya cukup kuat untuk 1280 kali 960, maka saya akan menggunakan hal tersebut. Dan ini adalah tampilan ketika sudah berhasil dilakukan perubahan terhadap display tersebut. Pertanyaan kedua yang sering diucapkan adalah, kenapa ya ketika saya itu melakukan update terhadap sistem atau update terhadap aplikasi, sistemnya ini atau downloadnya ini lama sekali? Atau ketika kita melakukan instalasi terhadap suatu sistem menggunakan terminal, kok downloadnya lama? Nah, cara untuk mempercepatnya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke dalam menu, masuk ke dalam software source. Ini merupakan tampilan ketika software source dipencet. Nah, terdapat dua buah error di sini, yaitu main dan base. Berhubung Linux Mint ini dasarnya adalah Ubuntu, maka base-nya adalah Ubuntu. Sedangkan beberapa tampilan atau beberapa aplikasi yang ada bawaan dari Linux Mint akan di-download dari main-nya. Nah, untuk mempercepatnya, maka kita harus memilih mirror mana yang lebih dekat dengan tempat kita dengan cara melihat komunikasinya berapa cepatnya, berapa megabyte-nya. Nah, kita coba lihat yang sekarang adalah base-nya terlebih dahulu. Oke, kiranya mungkin sekarang sudah cukup kecepatan yang kita inginkan, yaitu di sini adalah class.org.id dan dengan kecepatan 2,2 MB per second. Ini menurut kita saat ini adalah yang paling cepat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga bahwa yang paling dekat dari tempat saya ini ada di Indonesia. Namun, tentu saja hal ini bisa mungkin berbeda di komputer teman-teman. Pilih yang paling cepat agar kecepatannya nanti akan lebih baik dibanding dengan kita menggunakan archive Ubuntu. Apply. Oke, setelah kita merubah yang namanya base, sekarang kita perlu merubah yang namanya main-nya, atau kita merubah Linux Mint-nya. Klik di Linux Mint-nya, di main-nya, dan hal yang sama kita lakukan terhadap main ini, yaitu kita menunggu mana yang lebih cepat berkomunikasi dengan komputer kita. Setelah kita mendapatkan mirror yang paling cepat, kita akan memilih. Di sini saya dapat data utama NetID yang paling cepat sehingga kita apply. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dua mirror untuk main dan base yang relatif lebih cepat dibanding dengan defaultnya. Yang kita lakukan tinggal masukkan konfigurasi. Pada bagian konfigurasi ini kita akan
klik OK. Ini akan merubah posisi APT kita atau tempat kita biasanya melakukan update dan upgrade maupun instalasi tidak lagi berkomunikasi dengan tadi di US karena kita setting defaultnya adalah US, tapi sekarang kita akan mengambil data-data dari Kartolo SBY dan juga Buaya Class.id. Dan ini akan menjadi relatif lebih cepat ketika kita melakukan instalasi software ataupun melakukan update terhadap suatu aplikasi yang kita miliki. Pertanyaan ketiga yang sering muncul adalah bagaimana cara saya untuk melakukan update terhadap suatu sistem atau suatu aplikasi yang kita miliki. Ada dua buah cara, yang pertama menggunakan GUI dan yang kedua adalah menggunakan terminal. Cara pertama adalah kita masuk ke dalam menu, kemudian kita ketikkan yang namanya Update Manager. Ini teman-teman bisa melihat tampilan awal ketika kita membuka Update Manager. Nah, kita oke saja. Kemudian di sini diminta untuk mendownload Update Manager yang paling baru versinya, kita update saja. Masukkan password yang teman-teman miliki. Dan kita akan melakukan download terhadap paket file yang ada. Nah, kemudian akan muncul beberapa aplikasi yang teman-teman bisa update. Setelah kita berhasil melakukan download terhadap suatu update yang kita inginkan, maka secara otomatis hasil update ini akan kita install ke dalam sistem kita. Jadi proses awal adalah melakukan download terhadap file update-nya, dan yang kedua adalah melakukan install terhadap update-nya. Setelah melakukan update, biasanya ketika kita melakukan update di awal, maka kita membutuhkan reboot untuk memulai sistem yang baru. Nah, untuk kali ini tidak akan saya reboot terlebih dahulu, tapi saya akan mengajarkan cara kedua, yaitu menggunakan terminal. Terminal ini akan menjadi teman dari kalian untuk berkelana di dunia Linux. Yang perlu teman-teman lakukan ketika menggunakan terminal ini adalah menuliskan sudo apt update, masukkan password, dan nanti teman-teman akan mendownload semua informasi update apa saja yang ada di dalam sistem teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya sudo apt upgrade untuk melakukan perbaruan terhadap sistem yang ada. Mumpung kita tadi sudah melakukan upgrade melalui GUI, maka tidak ada lagi upgrade yang perlu kita lakukan di sistem ini. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sampai jumpa pada sesi belajar Linux selanjutnya. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.